Saudara, perpisahan sekolah merupakan momen yang sangat emosional. Para siswa, guru, dan orang tua saling berbagi rasa bangga dan haru serta kebahagiaan ada di sana. Namun, pada Sabtu 11 Mei 2024, momen perpisahan SMK Lingga Kencana yang dilakukan di Bandung, Jawa Barat berujung menjadi duka. 11 orang meninggal dalam insiden kecelakaan yang terjadi di Ciater, Subang, Jawa Barat. 10 diantaranya merupakan rombongan perpisahan SMK Lingga Kencana dan 1 orang lainnya merupakan pengendara sepeda motor. Kabar kecelakaan bus rombongan SMK Lingga Kencana ini berembus dengan cepat. Keluarga para siswa di Depok, Jawa Barat langsung berkumpul ke sekolah. Rasa cemas dan khawatir tertanam pada orang tua siswa. Rasa ini pun akhirnya berubah menjadi tangis haru saat 2 bus yang selamat dari kecelakaan tiba di sekolah. Sejumlah siswa dan orang tua tak kuasa menahan air matanya. Peluk erat pun membuat suasana semakin haru. Namun di momen yang sama ada orang tua dan kerabat yang juga tak kuasa menahan kesedihan. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah korban tiba di rumah duka. Orang tua dari salah satu korban, yakni Intan Fauziah, tak menyangka momen wisuda anaknya ternyata berujung duka. Putri satu-satunya yang sangat dicintai kini telah tiada. Ayah korban mengaku anaknya sempat memberi kabar dan meminta untuk dijemput setelah tiba di sekolah dan kemudian meminta untuk bisa tidur bersama. Paling jam 10 Intan sampai ngobrol sama ibunya. Terus dia habis makan tuh. Habis makan dia bilang sama ibunya, "Bu, Intan mau istirahat dulu, mau tidur." Ya udah, habis begitu Intan dikelarin ini nih kasur, mau tidur bertiga sama saya. Yang biasa kalau tidur kan bertiga sih. Saudara, 6 dari 11 korban tewas kecelakaan bus dimakamkan di tempat pemakaman umum Parung Bingung, Pancoran Mas, Depok. Mereka yakni Intan Rahmawati, Intan Fauziah, Mahesa Putra, Robiatul Adawiyah, Dimas Aditya, dan Suprayogi yang merupakan guru SMK Lingga Kencana yang juga menjadi korban kecelakaan bus. Mereka dimakamkan secara berdampingan dan dengan berurai air mata, keluarga para korban mengiringi prosesi pemakaman jenazah. Kemudian saudara, puluhan barang milik para korban kecelakaan bus maut rombongan pelajar SMK Lingga Kencana dikumpulkan di sekolah. Sebagian orang tua sudah ada yang mengambil barang bawaan putra-putrinya sambil berurai air mata. Salah satu orang tua korban meninggal mengambil barang sang buah hati. Ia juga mengenang kisah tentang anaknya yang juga merupakan tulang punggung keluarga. Korban sangat antusias mengikuti kegiatan perpisahan sekolah. Bahkan ia saat itu rela menjadi kuli pasir agar bisa mengikuti acara perpisahan. Dia penyayang Mbak, pokoknya dia pas mau berangkat aja dia sampai angkutin pasir pasti buat bekal di sana. Dia mungkin nggak mau usir ibunya. Saya pokoknya dia ini banget rajin orangnya, riang. Saya ngambil gaditnya dari sini. Sebelumnya, saudara, bus pariwisata yang membawa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok terguling di Lembah Sari Mas Ciater, Subang, Jawa Barat. 11 orang meninggal dan 53 orang lainnya luka berat hingga luka ringan akibat kecelakaan ini. Dari 11 orang yang meninggal, 9 merupakan siswa, 1 adalah guru, dan 1 lagi merupakan pengendara sepeda motor.
Bus pariwisata yang saat itu ditumpangi rombongan SMK Lingga Kencana ini terguling, tepatnya di Kampung Babakan Gunung di Jalan Raya Ciater, Subang, Jawa Barat. Sejumlah warga yang melihat kejadian sempat panik dan langsung berusaha menyelamatkan diri. Warga saat itu juga membantu dalam proses evakuasi korban yang selamat serta yang meninggal. Para korban kemudian dievakuasi ke sejumlah fasilitas kesehatan. Mundur ke belakang saat peristiwa ini terjadi. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 18:48 waktu Indonesia Barat yang terjadi saat itu di Lembah Sarimas turunan Ciater, Subang. Saat kecelakaan, bus mengangkut sekitar 61 penumpang. Kecelakaan ini, saudara, terjadi saat bus yang melaju dari arah Lembang menuju Subang, namun saat melintas di jalan menurun, bus ini diduga mengalami remblong sehingga supir bus membanting setir ke kanan dan menabrak sebuah mobil yang datang dari arah berlawanan. Setelah menabrak mobil, bus ini kemudian terguling dan menabrak 3 sepeda motor yang terparkir di bahu jalan. Bus kemudian terhenti setelah menabrak tiang yang ada di bahu jalan dari arah Subang menuju Bandung. Dan dalam kecelakaan ini ada 5 kendaraan yang terlibat, yakni 2 kendaraan roda 4 dan 3 merupakan kendaraan roda 2. Saudara, polisi pun juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan bus rombongan perpisahan sekolah SMK Lingga Kencana. Polisi juga melakukan 3D laser scanner di 13 titik. Proses ini dimulai dari titik awal mobil kehilangan kendali hingga lokasi bus terbalik dan menabrak tiang listrik. Dari hasil olah TKP, polisi tidak menemukan adanya jejak pengereman di lokasi. Saudara, bus yang membawa rombongan sekolah SMK Lingga Kencana ini ternyata sempat mengalami kerusakan. Para korban sempat merasakan adanya kejanggalan saat perjalanan pulang dari Bandung menuju Depok dengan menggunakan bus yang sama. Bus ini bahkan sempat berhenti secara mendadak, namun perjalanan tetap terus dilanjutkan. Tak ada informasi yang didapat dari supir bus terkait kerusakan yang dialami. Salah satu korban bahkan sempat berkomunikasi dengan orang tuanya saat perjalanan pulang. Korban di situ menceritakan kondisi yang terjadi di dalam bus, namun sang orang tua mencoba menenangkan korban. Namun tak lama berselang, sang orang tua mendapat kabar dari sang anak bahwa bus yang dinaikinya terguling. Niat jangan macam-macam, pokoknya jikiran aja di sono. Nah setelah itu maghrib tadi mau tewek jam 4 ya kayaknya, aku mau jalan pulang gitu. Terus sampai situ, ini udah jalan lewat dari Tangkuban Perahu belum, masih di lokasi. Nah jam 5:30 kayaknya dia makan, jam 6 makan, aku gelap-gelapan lah katanya makan. Kenapa mobilnya rusak, kata dia gitu kan. Makan gelap-gelapan mobilnya rusak, kok bisa rusak? Iya gitu. Ya udah kalau begitu baca ya pikiran yang banyak, saya bilang gitu kan ya. Jadi nggak apa-apa, jangan ngomong apa-apa ya. Nah, pas mau Isa kalau nggak salah dia berapa kali panggilan terus karena emang bukan nomor saya nggak angkat kan. Nah pas diangkat ini aku mah ini aku kata dia. Pas angkat apa dulu ya dia, mobil aku terbalik, terus langsung dia jerit-jerit kan, dia jerit-jerit temen aku mah terbalik gimana terbalik, mau mobil aku terbalik, tapi kamu nggak apa-apa, alhamdulillah aku nggak apa-apa. Nah itu pas gitu aku pakai nomor telepon warung lagi ditunggu katanya, udah hilang kontak. Saudara, dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian, saat itu polisi memintai keterangan saksi montir dan pemilik bengkel yang diminta bantuannya untuk memperbaiki sistem pengereman bus Putra Fajar sebelum terjadi kecelakaan di Subang yang merenggut 11 korban tewas. Montir mengaku hanya diminta oleh sopir bus untuk menyetel ulang rem bus yang terlalu dalam di lokasi wisata Tangkuban Perahu. Selepas dari Tangkuban Perahu, bus kembali berhenti di rumah makan di wilayah Ciater untuk dilakukan perbaikan pada bagian remnya. Petugas gabungan juga melakukan pemeriksaan fisik terhadap bus yang hancur, mesin hingga sistem pengereman.
Dari hasil pemeriksaan sementara ditemukan adanya material alat pengereman yang telah diubah serta adanya kebocoran pada sistem pengereman bus, yakni di saluran oli dan angin. Akibat kebocoran sistem pengereman, bus mengalami kegagalan fungsi sistem pengereman. Petugas gabungan akan dilakukan pengembangan dan pemeriksaan mendalam kepada operator atau PO Bus Putra Fajar. Dan setelah upaya yang dilakukan oleh kepolisian, akhirnya ada satu tersangka yang telah ditetapkan, yakni sopir bus Trans Putra Fajar, yakni Sadira, sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan 11 orang di Ciater, Subang, Jawa Barat. Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi mendalami penyebab kecelakaan, yakni karena supir gagal melakukan pengereman. Tidak ada jejak rem sepanjang jalan hingga titik bus terguling. Ada pula kerusakan dalam sistem pengereman dan pelanggaran uji kir kendaraan. Total polisi telah memeriksa 13 orang saksi. Kita menetapkan bahwa tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini adalah pengemudi bis Putra Fajar atas nama saudara Sadira. Disebabkan karena adanya kegagalan fungsi rem. Ya, sekali lagi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas ini dikarenakan adanya kegagalan fungsi rem. Pasca kecelakaan yang hingga menewaskan 11 orang, pihak yayasan akan melakukan investigasi dan memanggil pihak sekolah serta panitia penyelenggara wisuda dan perpisahan. Pihak yayasan menyebut pelaksanaan kegiatan perpisahan ini sudah menjadi agenda tahunan yang telah disepakati para orang tua siswa. Pihak yayasan juga menegaskan bahwa bus yang digunakan dalam kegiatan wisuda di Bandung dalam kondisi yang layak. Di sisi lain, saudara, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan di luar sekolah. Hal ini mengantisipasi tidak lagi ada terjadi kecelakaan maut seperti yang menimpa pelajar SMK Lingga Kencana di Subang, Jawa Barat. Surat edaran dikeluarkan untuk mengevaluasi kegiatan yang biasa dilakukan di luar sekolah seperti perpisahan. Jika ada permintaan dari orang tua, Dinas Pendidikan akan mengecek kelayakan kendaraan ke Dinas Perhubungan. Tragedi kecelakaan maut yang menewaskan 11 orang ini menjadi perhatian banyak pihak, utamanya karena kegiatan ini dilakukan di luar lingkungan sekolah. Jangan sampai acara perpisahan sekolah berubah menjadi perpisahan untuk selamanya. Pemeriksaan kelayakan bus harus rutin dilakukan oleh pihak terkait. Jangan hanya baru terjadi kecelakaan, semua berbondong-bondong baru mulai memeriksa kelayakannya. Keselamatan harus menjadi hal yang utama dan jangan sampai karena abai, nyawa menjadi taruhannya. Kami akan kembali usai jeda, saudara, dengan informasi mengenai Polri beserta tim gabungan membongkar laboratorium narkoba di sebuah villa kawasan Canggu, Bali. 3 warga negara asing diketahui terlibat dalam kejadian ini.